Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rafael Zepania Duputra Tapolon, kelas 8C dari SMP Negeri 139 Jakarta, ingin mengulas buku novel yang berjudul Let It Snow. Let It Snow adalah buku novel yang ditulis oleh Maureen Johnson dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2014. Buku ini memiliki tebal 310 halaman. Buku ini menjadi salah satu buku terlaris pada tahun 2016. Buku ini bercerita tentang seorang gadis remaja biasa yang bernama Jubilee. Tapi, walaupun begitu, dia memiliki banyak kisah. Ada satu kejadian yang sangat dia ingat, bahkan sangat membekas dalam hatinya. Pada saat malam Natal, ia pergi ke toko pernak-pernik untuk membeli pernak-pernik Natal dan hiasan-hiasan pohon Natal. Tiba-tiba ia ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan dia memberitahu bahwa orang tua Jubilee dipenjara karena saat orang tua Jubilee sedang pergi ke sebuah toko baju, ada kerusuhan antar warga di sekitar situ. Karena karena hakim muak atas kejadian itu, hakim pun memasukkan semua orang yang terlibat dalam kerusuhan itu ke penjara. Jubilee terkejut dan tak tahu harus berbuat apa. Karena khawatir, orang tua Jubilee menelpon pengacaranya untuk supaya pengacara mereka dapat mengantar Jubilee ke stasiun kereta dan berniat supaya Jubilee menghabiskan liburan Natal di rumah neneknya. Tetapi masalah yang dihadapi Jubilee tidak berhenti di situ saja. Saat ia menaiki kereta untuk menuju ke rumah neneknya, ia menghadapi masalah. Pada saat ia menaiki kereta terjadi badai salju yang sangat dahsyat sehingga salju tersebut menggumpal dan menutup rel kereta yang akan dilewati. Oleh karena itu, kereta pun mogok dan tidak bisa jalan. Jubilee memandang keluar jendela dan melihat ada sebuah restoran kecil yang sedang buka, dan ia pun pergi ke sana sembari menunggu. Ia pun pergi ke sana sembari menunggu keretanya pulih kembali dan dapat melanjutkan perjalanan. Di restoran itu main hangat dan tidak terlalu ramai. Di restoran itu, Jubilee bertemu dengan seorang pria yang berpakaian sedikit lesu. Ia pun mengajak Jubilee berbincang dan menanyakan ia berasal dari mana dan kemana tujuannya. Awalnya Jubilee takut pada saat pria itu mengajak dia berbicara. Awalnya Jubilee takut diajak berbincang oleh pria itu karena dari segi penampilan pria itu sedikit menakutkan dan sedikit lesu. Tapi ternyata pria itu sangat baik dan bahkan pria itu mengajak Jubilee untuk pergi merayakan malam Natal di rumahnya pria itu. Pada saat itulah mereka berkenalan dan pria itu bernama Stuart. Setelah badai salju berhenti, Jubilee dan Stuart pun pergi ke rumahnya. Di perjalanan mereka mendapat banyak rintangan. Contohnya, mereka harus melewati salju yang sangat tebal dan banyak lagi rintangan. Akhirnya mereka pun sampai ke rumah Stuart. Dan akhirnya Jubilee pun sampai ke rumah Stuart. Sesampainya di rumah Stuart, Jubilee disambut baik oleh ibunya Stuart dan keluarganya Stuart. Bahkan mereka pun menyarankan supaya Jubilee menginap di situ dan menghabiskan Natal di rumahnya Stuart. Jubilee pun menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya dan orang tuanya. Dan ia menceritakan tujuannya dalam naik kereta itu ia akan pergi kemana. Keluarga Stuart pun saling pengertian terhadap masalah yang dihadapi oleh Jubilee. Karena kejadian yang dialami Jubilee, keluarga Stuart pun menyarankan supaya Jubilee pun menghabiskan malam Natal di rumahnya Stuart. Jubilee pun mau dan akhirnya ia pun menghabiskan malam Natal di rumah Stuart dan dia pun mendapat pelajaran penting dalam
dalam kejadian yang dia alami, bahwa jangan menilai orang dari penampilannya saja, tetapi nilailah orang dari sikap dan hatinya. Buku yang saya ulas ini termasuk buku fiksi karena ini adalah novel dan juga banyak kata-kata yang dilebih-lebihkan atau memakai kata-kata kiasan, serta banyak juga kejadian-kejadian yang terjadi memakai kata-kata khusus yang dilebih-lebihkan. Kelebihan dari buku yang saya ulas ini adalah banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan, seperti jangan menyerah pada keadaan yang sudah terjadi, jangan menilai orang dari penampilannya saja, serta selalu bersyukur apa yang ilahi berikan kepada kita. Sedangkan kekurangannya terdapat pada cover. Covernya kurang menarik dan kurang mengajak dan kurang untuk meminati orang mengambil buku ini dan membaca buku ini, serta sapu depan hanya tulisan saja. Dan juga banyak kata-kata kiasan yang sulit dimengerti. Dan juga kejadian-kejadian yang memakai kata khusus juga banyak yang memakai kalimat yang sulit dimengerti orang awam dalam membacanya. Amanat yang dapat diambil dari buku ini adalah jangan menilai orang dari penampilannya saja, tapi nilai orang dari sikap dan hatinya. Dan jangan menyerah pada keadaan yang sudah terjadi dalam hidup, serta jangan lupa selalu bersyukur atas kehendak ilahi yang sudah terjadi pada kita. Terima kasih sudah menonton karya ulasan yang sudah saya buat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ya. Terima kasih sudah menonton karya ulasan yang sudah saya buat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ya. Terima kasih.